Halo, ketemu lagi dengan saya Iwan Pras yang akan bertutur kembali dalam cerita horor nih, alias horor nih ya. Kali ini saya akan bertutur tentang sebuah kisah nyata yang dialami oleh teman saya. Wah, teman saya lagi nih, ya masuk teman saya juga lah, yang punya pengalaman agak-agak mengenakan, agak-agak nggak mengenakan. Gimana sih bahasanya? Ya nggak mengenakan lah. Namanya ketemu hantu di mana-mana, mana ada yang enak sih. Termasuk hantunya Marilyn Monroe pun ya nggak enak juga, namanya udah jadi hantu. Kalau jadi orangnya sih masih enak ya kan. Cerita ini terjadi di sekitar tahun 1990-an di daerah Margonda, Depok, yang kala itu juga belum seramai sekarang ya. Masih ada tempat-tempat yang ya agak semi-semi hutan lah di sono, apalagi agak jauh dari kota Depoknya. Ceritanya dia baru aja menempati sebuah kos baru di situ karena baru aja masuk menjadi mahasiswa di sebuah PTS. Tapi sebentar, tebakan dulu yuk. Kos apa yang paling asik? Nggak tahu. Cause I love you. Itu kos, bukan kos tapi because ya kan. Ya, mencoba melucu nggak apa-apa lah. Nah, teman saya yang sebut saja namanya adalah si Benny ini, semuanya pada awalnya udah merasa nggak enak. Karena apa? Tempat kos dia itu kok agak-agak agak terpencil. Terus kemudian di daerah yang masih banyak pohon-pohon lebatnya, yang penghuninya dari antara 10 kamar itu cuma bertiga. Itu pun yang dua lagi pulang kampung. Karena si Benny ini adalah orang luar pulau Jawa ya, tempatnya di daerah Sumatera agak ujung sana. Otomatis dia bertahan di situ ketika liburan. Nah, ini liburan juga nggak lama sih. Ya sebenarnya sih dari awal ketika liburan datang terus teman-temannya pada pergi, Benny udah merasa resah dan gelisah, mirip semut merah yang punya bangku masak ya. Ya, gimana nggak gelisah? Orang teman-temannya nggak ada, dia sendirian, dan 1 mingguan lebih dia bakal di situ. Oh, sendirian. Oh, alamak ya kan. Bakal sunyi banget hidup, apalagi dia nggak punya sepeda motor. Kalaupun mau keluar sana agak jauh, jalan kaki. Oh, males-malesan juga ya. Hingga pada suatu malam, Benny karena jenuh nonton TV doang, TV-nya acaranya gitu-gitu doang ya kan. Ya udah, dia pun main gitar di luar sambil ngopi. Pas dia ngopi, menikmati segelas kopi dan sebatang rokok, tiba-tiba dilihatnya ada sosok bayangan tuh jauh-jauh dari sana. Dia melihat ini manusia atau hantu, tapi lihat langkahnya berjalan biasa aja, lagi nginjek tanah kayaknya, kan ada penerangan tuh. Bisa lihat, wah, lah manusia, ada kakek-kakek itu kan. Ya, Benny pikir itu kan warga sekitar situ. Sehingga sebagai seorang anak muda yang dimana dia juga dididik sopan santun oleh orang tuanya, secara etika pun dia mempersilahkan si kakek, menegur si kakek itu ya kan. Halo kek, selamat malam. Kakek itu diem ngeliatin aja. Kakek mau kemana kek? Kakek itu masih diem aja ngeliatin, matanya tajam mengarah ke Benny. Sebenarnya Benny udah agak serem sih, serem-serem gimana gitu ya. Tapi ya itulah, karena pertimbangan etika tadi kan gak enak, dia langsung kabur ke belakang karena hanya takut. Sementara si kakek itu ada di depan kos-kosannya persis. Ya, Benny pun mempersilahkan si kakek tersebut masuk di teras rumahnya, ngobrol berdua di situ. Seenggak-enggaknya dia punya etika lah untuk menegur sapa dengan orang yang jauh lebih tua. Mari kek, silakan masuk kek, kata si Benny. Kayaknya kakek tua itu, kakek tua bukan kakak tua ya, naik ke teras kos-kosannya Benny, duduk di sebuah kursi yang disediakan Benny, dan mereka pun ya dalam jarak yang berdekatan berusaha menjalin komunikasi, terutama dari Benny-nya ini karena dia merasa pendatang dan jauh lebih muda. Ngobrol, kakek rumahnya sebelah mana? Nah, saya Benny kek, kenalin, saya baru aja kos di sini. Dia tangannya ke tangan kakek itu dingin banget. Nah, Benny nggak merasa aneh apa-apa. Terus dia nawarin, kakek mau kopi kek? Kakek cuma masih menatap diam dan hanya mengangguk. Ya, Benny pun langsung ke belakang karena udah nawarin kan. Kebetulan kopi, persediaan kopi dan gula masih banyak aja. Dia bikin kopi buat si kakek. Ya, ke depan nemenin kakek itu lagi. Silakan diminum kek, katanya. Mumpung masih panas, ntar kalau dingin gak enak kek, katanya. Benny masih terus mengajak ngobrol, tapi anehnya si kakek itu tetap diam. Ya, pikir Benny mungkin kakek ini, maaf ya, tunarungu atau tunawicara gitu. Tapi ketika dipersilakan minum dengan nada yang biasa, kakek itu ternyata mengangguk dan
mengangkat gelas, berarti ada respon tuh telinganya, berarti nggak, maaf ya, nggak budek gitu, nggak tuli. Kakek itu minum, ternyata gelas yang masih berisi air kopi panas itu langsung ditenggaknya habis. Benny terperanjat seketika, antara ketakutan, heran, dan juga gimana lagi, agak gemetar juga. Dia nanya sama si kakek, "Kek, kok kopi mau lagi, kek?" Kakeknya hanya diam, menatap tajam ke arah Benny. Akhirnya berkata, "Tentu, kalau kopinya kopi kabur tempur." Buset dah. Si Benny akhirnya menarik napas lega. Si kakek bisa ngomong, ya udah, bisanya berbau-bau iklan, nggak apa-apa lah. Dan kakek itu ternyata setelah ngopi ngobrol, ya kan, apalagi ditawarin rokok, wah ini berarti asik banget nih. Kakek ini rupanya tipe-tipe yang sensor motoriknya bisa bergerak ketika kena kopi dan sebatang rokok. Wah, ini IQ-nya jadi cerdas nih. Si kakek yang diketahui bernama, anggap sajalah namanya Pak Mamat tersebut, ngomong sama Benny, karena dia di sini senantiasa berhati-hati, menjaga tingkah, apalagi dirinya sebagai pendatang. Banyak kejadian orang tidak bisa menjaga tata krama di sini, dan ya percaya nggak percaya ada semacam karma atau apalah istilahnya ya. Tapi yang jelas gini, pada prinsipnya ketika kita berbuat baik, maka kebaikan yang akan kita tuai. Itu pesan si kakek tadi. Ada yang kena musibah, misalnya stroke, meskipun masih muda, karena kencing di sembarangan tempat. Nah itu hal yang berbau pamali, tapi juga berkaitan dengan etika, seperti itu harus dijaga. Itu pesan si kakek. Benny pun mengangguk-angguk, dan tidak terasa akhirnya si kakek Mamat pun pamit pulang setelah sekitar 1,5 jam lah mereka ngobrol. Ya, hari-hari pun dilalui Benny di kos-kosan dengan seorang diri. Ada berapa kali ya si kakek Ahmad tuh pernah datang ke rumah, mungkin sekitar 2 atau 3 kali. Sama seperti malam yang pertama, dia ngobrol, kemudian ngopi. Nah setelah itu pamit pulang. Oh iya, dari penuturan si kakek Mamat ini, ternyata kakek Mamat ini sudah merupakan penduduk lama di sini, sekitar ya lama banget lah, jauh sebelum pemukiman ini ada gitu. Nanti kata kakek Mamat, kamu boleh tanya sama bapak kosmu kalau udah pulang, suatu waktu dia kesini, katanya. Menjelang hari terakhir liburan paling final, nah, Pak Sani yang punya kos-kosan datang dengan mobilnya. Nah, Pak Sani ini rumahnya sih nggak begitu jauh banget dari kos-kosan, tapi dia jarang ke kos-kosan karena sibuk ya, sehari-hari bertugas sebagai PNS, dan dia punya ya usaha sampingan yang lumayan sibuknya. Ketemu Pak Sani, Benny pun ngobrol, dan dari obrolan ringan kemudian Benny bercerita kalau dia juga beberapa malam ini ditemani oleh seorang tua yang sering lewat di sini, kakek Mamat. Mendengar penuturan Benny, bapak kos tersebut langsung terhenyak kaget. Musiknya dong, orang kaget musiknya malah lucu. "Nak Benny, apa nggak salah ini nih bapak dengar? Kakek siapa namanya?" "Kakek Mamat," katanya. "Iya pak, kakek Mamat. Orangnya tua, kecil, terus senang pakai kopiah merah kan, kayak khas orang Betawi itu." "Nggak salah," kata bapaknya. Coba diingat lagi, didengerin lagi. "Namanya kakek Mamat bukan?" "Iya pak, bener kakek Mamat. Saya udah 3 kali kok. 3 atau 4 kali ini beliau datang ke kos-kosan ini, nemenin saya ngobrol tiap malam. Saya suguhin kopi, rokok. Rokoknya juga aneh, cuma 1 batang aja. Beliau nggak minta lebih gitu. Dan itu kalau saya biasa ngerokok pak, rokoknya cepet habisnya. Tapi kakek itu biasa aja, lambat banget sampai habis. Rokok itu habis, dia pulang, ditawari lagi nggak mau pak." "Astagfirullah," kata Pak Sani. "Kenapa pak? Emangnya pak?" "Nah Benny, bentar ya, saya pengen cerita, tapi itu jangan kaget. Kalau mau kaget aja duluan," kata Pak Sani. Buset lah, orang kaget disuruh duluan gimana sih? Jadi gini ceritanya Nak Benny ya. Pak Mamat itu adalah orang yang pertama kali membuka kampung ini, dan beliau meninggal di sekitar tahun 1970-an. Jadi sekitar 20-an tahun yang lalu, kata Pak Benny. Masya Allah, sekarang Benny yang terhenyak kaget.
Nah, Pak dibilang kalau mau kaget kaget duluan kan tadi. Kenapa kaget sekarang kata Pak Beni? Bapak gimana sih? Kata si Beni. Mas Ani gimana sih? Oh, masalah kaget dipesan duluan, emangnya delivery service, kata si Beni. Iya, kakek Mamat itu dulunya seorang pejuang kemerdekaan, tapi ada suatu masalah sehingga beliau menolak tanda kehormatan. Beliau kecewa, mengucilkan di kampung, mendirikan ini sampai menikah, kemudian beranak pinak, dan beliau mendirikan kampung ini sampai berkembang ya sebesar sekarang lah. Tapi karena pada dasarnya beliau orangnya baik, ketika meninggal pun juga baik, dan sebelum meninggal beliau memang pernah mengatakan bahwa dia akan menjaga kampung ini sampai kapanpun, meskipun dirinya sudah meninggal, dan itu rupanya dibuktikan. Masya Allah, ternyata Beni bertemu dengan sosok arwah yang baik. Ya, habis itu sebenarnya Beni udah ketakutan, gimana kalau datangin kakek Mamat lagi. Tapi alhamdulillah setelah malam itu nggak pernah lagi ada, dan kos-kosan berangsur rame kembali sampai ada penghuni-penghuni baru dan ada bangunan-bangunan di sebelahnya hingga kampung pun ramai. Ya, cerita berakhir sampai di sini karena Beni sudah tidak pernah lagi bertemu dengan arwah si kakek Mamat yang baik hati. Percaya tidak percaya silakan, karena ini hanya penuturan lisan yang diceritakan oleh temannya teman saya yang sebut saja namanya Beni tersebut. Oke, puas tidak puas, akhirnya saya pun harus mundur karena idenya, bahannya udah selesai. Jadi saya mau ngopi lagi. Tentu kalau kopinya kopi cap kapal tempur, kata kakek.